Rumah sakit adalah tempat penyembuhan, kelahiran, dan terkadang kematian. Tapi beberapa bangunan ini menyimpan cerita yang bisa membuat bulu kuduk merinding. Inilah beberapa kisah nyata dari rumah sakit paling angker di Indonesia. Tempat di mana dunia nyata dan dunia gaib seolah berdampingan. Kalau kalian lihat ini dan ini, itu bukan video dan foto biasa. Mix versi B mengungkap fakta secara nyata. Kisah ini pernah viral sekali tentang rumah sakit di daerah Soreang, Bandung. Tepatnya RSUD Soreang, Bandung. Ceritanya ada sepasang suami istri yang datang ke lokasi rumah sakit tersebut tanpa ada kecurigaan apapun. Karena menurutnya saat itu sedang ramai orang di rumah sakit tersebut. Bahkan para perawat di sana pun menyambut dengan hangat. Mereka datang untuk melakukan persalinan. Kisah ini terjadi sekitar bulan Oktober 2022. Lampu ruang bersalin menyala. Bidan menyambut dengan ramah dan tangisan bayi yang terdengar lantang. Semua tampak normal. Bahkan mereka sempat mengabari keluarga kalau bayi mereka sudah terlahir dengan selamat. Sampai mereka sadar bahwa rumah sakit tersebut sudah lama tutup. Disadarkan oleh seseorang yang memberitahunya bahwa rumah sakit tersebut sudah lama ditutup dan sudah relokasi. Lalu apa yang sebenarnya mereka lihat? Siapa yang menolong persalinan malam itu? Sampai hari ini tidak ada yang bisa menjawab. Hanya cerita samar yang terus menghantui lorong-lorong kosong di RSUD Soreang, Bandung. Di Pati, Jawa Tengah, rumah sakit Kristen Tayu sudah lama terbengkalai. Namun, 3 orang pemuda asal Bandung mengaku bahwa mereka tinggal di sana selama 3 hari. Katanya sedang menemani teman yang sakit. Kisah ini terjadi sekitar tahun 2021. Ia bercerita bahwa melihat perawat yang mondar-mandir, mendengar roda brangkar yang menderit, hingga pada saat ia hendak membeli tiket bus untuk pulang ke Bandung, agen tiket memberitahunya bahwa rumah sakit itu telah ditutup bertahun-tahun. Jadi siapa yang menemaninya? Dengan siapa ia berbicara selama 3 malam itu? Pertanyaan itu masih terus menggantung, tanpa jawaban pasti. Di rumah sakit sudah 3 hari. Loh, bisa? Ini adalah cerita tentang Rumah Sakit Dustira di Cimahi. Rumah sakit yang masih beroperasi hingga saat ini. Rumah Sakit Dustira merupakan salah satu rumah sakit peninggalan Belanda. Cerita mistisnya begitu banyak. Tapi yang paling terkenal adalah penampakan suster bule. Banyak pasien yang mengaku bahwa mereka pernah diperiksa oleh seorang perawat yang berambut pirang, tersenyum ramah sembari memberi obat. Akan tetapi, ketika keluarga pasien menanyakan tentang keberadaan suster tersebut, tidak ada satu orang pun yang mengetahuinya. Mereka tidak mengenal sosok suster bule yang dimaksud. Selain itu, para staf di sana juga pernah melihat penampakan wanita bule yang berdiri di dekat area pengambilan air, menatap kosong dan perlahan menghilang. Ini adalah cerita tentang rumah sakit besar di wilayah Jakarta. Rumah sakit
yang masih beroperasi sampai saat ini. Dari rumah sakit ini terlahir banyak sekali cerita mistis. Tapi salah satu cerita mistis yang menarik adalah ketika seorang mahasiswa dari Jogja yang menjaga temannya di rumah sakit tersebut karena temannya baru saja mengalami kecelakaan. Sebut saja namanya Ramli. Saat itu sekitar pukul 1 dini hari saat rasa kantuk mulai menyerang. Ia mencoba untuk berjalan di lorong-lorong rumah sakit tersebut, berniat sekedar untuk menyegarkan badannya. Akan tetapi ia seolah mendengar bisikan samar yang memanggil namanya. Ia menengok ke sekitarnya, tapi tidak ada siapa-siapa. Karena rasa penasaran yang begitu kuat, ia melanjutkan langkahnya sampai ia melihat pintu sebuah bangsal yang terbuka sedikit. Ruangan bangsal tersebut gelap, tapi ada cahaya remang tampak di dalamnya. Ia memberanikan diri untuk melongok ke dalam dan ia melihat kepala seorang perempuan dengan rambut terurai dan dilumuri darah. Tersenyum sinis ke arahnya. Belum sempat ia untuk mundur, dari sudut ruangan muncul sosok tubuh tanpa tangan dan kaki. Berdiri tegak menatapnya, jantungnya berdegup kencang. Tubuhnya ia paksa untuk bergerak. Ia lari sekuat tenaga dan ia mendengar suara langkah kaki yang mengejarnya di belakang. Sesampainya di depan rumah sakit tersebut, ia jatuh pingsan. Satpam rumah sakit kemudian menemukannya dan sejak malam itu ia tidak pernah lagi berani berjalan sendirian di lorong rumah sakit manapun. Cerita terakhir ini dialami oleh temanku dan kebetulan saat itu aku ada di tempat kejadian. Saat itu pukul 2 dini hari, aku dan temanku sedang di sebuah rumah sakit di Jakarta. Kami di sana sedang menunggui salah satu teman yang saat itu sedang dirawat di ICU. Sekitar pukul 2 pagi, temanku bertanya kepadaku, "Cit, kamu lapar nggak? Aku mau ke bawah nih, mau beli minuman dan mungkin cemilan." Kami yang saat itu hanya duduk beralaskan tikar di depan ruang ICU tersebut dan posisiku yang menggantikan dia untuk tugas kelompok kami, aku menolak. Aku menjawab, "Kamu aja deh, soalnya aku kan harus kerjain tugas kita." Dia mengangguk dan pergi ke arah lift. Pada saat di lift tersebut, peristiwa ini mulai terjadi. Saat itu temanku masuk ke lift dan menekan lantai ground. Karena pada saat itu kami sedang di lantai 4. Lift berjalan turun ke bawah. Ke lantai 3, 2, dan berhenti di situ. Berhenti sekitar 15 detik perkiraannya, kata temanku. Hawa mulai dingin. Dan bulu kuduk temanku merinding. Bayangkan saja, pukul 2 dini hari, tidak ada siapa-siapa di depan lift tersebut dan liftnya tetap terbuka. Tapi temanku berusaha untuk tenang dan berpikir mungkin ini hanya sistem liftnya saja. Akhirnya lift tersebut tertutup dan mengarah ke ground floor. Di ground floor, temanku keluar dan berjalan ke arah kantin. Temanku berpikir, sepertinya makanan di depan rumah sakit tersebut lebih mengunggah selera. Temanku berjalan ke arah depan rumah sakit. Di sisi kirinya ada tukang nasi goreng yang masih berjualan dan beberapa pelanggan di situ. Di sisi kanannya, agak jauh dari tukang nasi goreng tersebut, ada sebuah warung minuman. Dan temanku kenapa ya setiap cerita ini selalu merinding? Dan temanku melihat ke arah kanannya. Ada sebuah toko minuman. Kecil, tapi ada 2 orang di sana. Sepertinya sang penjual beserta anaknya. Temanku berpikir, oh sepertinya beli minuman dulu sebelum beli nasi goreng. Temanku bilang, "Mbak, saya mau 2 minuman ya, nggak terlalu manis." Mbaknya menjawab, "Oke, tunggu sebentar ya Neng." Dan temanku menjawab, "Mbak,
ya udah bikin aja dulu ya minumannya, saya mau beli nasi goreng dulu ke sana. Dan temanku berjalan ke arah nasi goreng dan memesan 2 nasi goreng untukku dan untuk dirinya. Setelah selesai nasi goreng tersebut, temanku langsung pergi ke arah toko minuman tersebut dan berkata, "Mbak, minumannya ya, udah jadi kan?" Lalu mbaknya menjawab, "Oh iya Neng, ini ya. Terima kasih." Dan temanku menjawab, "Oh sebentar, ini uangnya." Dan mbaknya pun menjawab, "Loh tadi kan sudah dibayar. Oh sebentar ya, kembaliannya belum kali ya? Sebentar, saya panggil anak saya dulu di belakang." Dan anaknya pun menjawab dari arah belakang, "Sebentar ya Bu." Anaknya langsung ke depan dan menjawab, "Oh udah, kakak ini tadi sudah bayar kan Bu? Udah kok, kembaliannya juga sudah." Temanku yang tidak merasa membayar minuman tersebut bersikukuh, "Enggak, saya belum bayar kok Mbak." Akhirnya sang anak dan ibu saling berpandangan. Lalu mereka berusaha mengecek dan merogoh sekitar, mencari keberadaan uang tersebut. Karena pelanggan malam itu rasanya hanya temanku. Keadaan tokonya sepi. Dan pada saat keadaan tersebut, sang ibu yang mengecek laci kecilnya tempat menaruh uang, ia kaget. Ia keluarkan potongan-potongan kertas koran kecil, sebanyak mungkin 3 atau 4 buah. Saat melihat potongan-potongan koran tersebut, sang anak dan ibu saling berpandangan. Temanku yang saat itu bingung langsung bertanya, "Mbak, ini gimana ya?" Dan seketika si anak menjawab, "Kak, udah deh minumannya dibawa aja. Udah kok ini kami udah mau tutup." Temanku bingung. Akhirnya temanku bilang, "Oh enggak, saya nggak mau gratis. Udah ini ya, ambil aja kembaliannya." Temanku memaksa. Sampai di situ temanku hanya bingung, tapi tetap mengambil minuman tersebut dan membawa nasi goreng dan minuman tersebut ke arah rumah sakit dan langsung mengarah ke lantai 4, tempat di mana aku sudah menunggu. Temanku saat itu bercerita, nafasnya turun naik, tapi aku hanya bisa diam dan menjawab, "Ya kan kamu tahu ini rumah sakit, udahlah kita makan minum aja yuk, gak usah dipikirin." Aku ingat sekali saat itu kami tertidur pulas sampai pukul 7:30 pagi kami terbangun. Dan pada saat kami bangun, kami mendengar berita duka. Mama dari almarhumah teman kami membangunkan kami kalau teman kami sudah menghembuskan nafas terakhir. Dalam keadaan panik, menangis, getir, kami mempersiapkan segalanya karena almarhumah harus segera dibawa ke rumah duka. Dalam keadaan duka dan mata yang bengkak, kami mengarah ke parkiran. Ke arah parkiran mobil temanku. Pada saat itu aku masuk duluan dan temanku bilang, "Sebentar ya, mau ngambil sesuatu." Pada saat ia balik ke dalam mobil, nafasnya terengah, pucat. Pada saat itu masih pagi dan dia pucat. Aku bertanya, "Kamu kenapa?" Aku tadi nanya sama tukang parkir di depan tentang kejadian tadi malam. Jawaban sang tukang parkir membuat temanku pucat pasi. Jadi, si Mbak dan anaknya tadi malam adalah keponakan dari tukang parkir tersebut. "Jadi Dek," kata tukang parkir tersebut ke temanku, "di sini dulu pernah ada perempuan muda ditabrak lari. Mukanya hancur dan badannya pun begitu. Tidak ada seorang pun yang mengenali siapa perempuan tersebut. Jasadnya dibawa ke dalam rumah sakit untuk diotopsi. Tapi setelah itu tidak pernah lagi terdengar beritanya." Beberapa bulan setelahnya, beberapa cerita mistis mulai bergulir. Entah ada penampakan perempuan, atau sang perempuan tersebut menyerupai orang-orang terdekat di situ. "Ini sudah cerita umum Dek," kata tukang parkir tersebut ke temanku. "Makanya tadi keponakan saya nggak buka warung dulu. Katanya tadi malam abis digangguin lagi. Padahal udah lama enggak loh." Temanku pucat pasi, nafasnya naik turun dan aku berusaha untuk menenangkannya. Aku bilang, "Udah, ini namanya juga rumah sakit. Kita berharap apa sih? Orang di sini namanya juga pertemuan antara hidup dan mati toh."
Akhirnya temanku berusaha tenang dan kami pun berusaha menenangkan diri masing-masing lalu menuju ke rumah duka. Sampai detik ini kalau aku ingat kejadian itu, bulu kudukku masih merinding. Karena walaupun kejadian tersebut sudah terjadi bertahun-tahun lalu, rasanya masih sangat segar di ingatan. Rumah sakit selalu jadi tempat pertemuan antara hidup dan mati, antara harapan dan kehilangan. Mungkin itulah sebabnya energi-energi yang tak kasat mata masih bertahan di sana. Entah hanya sugesti atau memang benar adanya. Citra dari Mix versi B pamit undur diri. Kalau kalian suka sama video-video kita, jangan lupa untuk tekan like, komen, subscribe, dan jangan lupa untuk nyalain notifikasi.